Wajah Huo Yuanting menjadi pucat, dan dia. Terjemahan, menatap Chen Ping tanpa daya. Kekuatan segel api ilahi ini terlalu besar, dan Huo Yuanting tidak tahan. Tapi untungnya, saya masih mempertahankan kultivasi saya baru saja meninggalkan Sekte Xian. Penatua Tian, apakah Anda bersedia meninggalkan Sekte Xian bersama saya? Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Anda telah mengikuti saya selama ini dan menyinggung Penatua Na Yu dan yang lainnya. Jika saya pergi, Anda masih mendapatkan kebaikan buah untuk dimakan. Huo Yuanting ingin mengambil kelompok orangnya. Pada saat ini, Penatua Tian dan yang lainnya sedikit takut. Meskipun mereka tidak ingin meninggalkan Sekte Xian, bagaimanapun juga, setelah meninggalkan Sekte Xian, mereka tidak akan memiliki tempat tinggal tetap, dan bahkan akan sulit untuk mendapatkannya, sumber daya. Tetapi jika Anda tidak pergi, Penatua Yu dan yang lainnya akan membalas dendam, yang akan merepotkan. Tepat ketika Penatua Tian dan yang lainnya ragu-ragu, pemimpin Sekte Lama berkata, "Biarkan yang lalu berlalu, tetapi jika ada yang ingin pergi, saya tidak akan menghentikan mereka. Tentu di masa depan, akan dibalas," kata Huo Yuanting keras. "Jika kamu percaya padaku, kamu bisa tinggal. Jika kamu tidak percaya padaku, ayo pergi." Pemimpin sekte tua itu melambaikan tangannya dan meminta Penatua Yu dan yang lainnya untuk menyingkir. Melihat situasi ini, Penatua Tian dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian berlutut di tanah satu demi satu. "Kami mempercayai Master Sekte Lama dan bersedia melakukan segalanya untuk Sekte Xian." Melihat pemandangan ini, Huo Yuanting tahu bahwa situasinya sudah berakhir. Orang-orang sekarang bersedia mengikutinya. Seperti kata pepatah, ketika pohon tumbang, hosennya bubar. Sekarang dia bukan apa-apa, jadi bagaimana orang bisa mengikutinya? Oke. Huo Yuanting mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, dan akhirnya melompat keluar dari gerbang Xian. Dia takut jika dia tinggal di sini lebih lama, Master Sekte Lama akan berubah pikiran dan menghadapinya, yang akan menimbulkan masalah. Setelah Huo Yuanting pergi, Chen Ping melihat ke arah pemimpin Sekte Lama dan berkata, "Pemimpin Sekte Lama, segel api ilahi ini adalah harta paling berharga dari Sekte Xian Anda. Saya akan menggunakan segel api ilahi ini untuk menyempurnakan teknik fusi api tertinggi dan kembalikan padamu. Segel itu milik Sekte Xian. Jika Chen Ping mengambilnya, perkembangan Sekte Xian di masa depan akan terhambat." Chen Ping baru saja datang untuk mempelajari Si Huo Fusion. Meskipun segel api ilahi ini adalah harta yang sangat kuat, Chen Ping tidak boleh serakah. Dia telah mempelajari 2 api pamungkas dari Sekte Xian, dan juga mempelajari api sejati Dharmakaya. Lebih penting lagi, dia juga mewarisi semua keterampilan Hong San, master pertama dari Sekte Xian. Akan sedikit memalukan jika dia mengambil segel api ilahi. Kalau begitu, bagaimana Sekte Xian akan berkembang di masa depan? Karena segel api ilahi ini telah diakui sebagai pemiliknya, maka Anda adalah pemimpin sekte dari Sekte Xian kami. Bagaimana bisa Master Sekte menyerahkan segel api ilahi? Pemimpin sekte tua itu berkata sambil tersenyum tipis. Tidak, aku tidak bisa menjadi pemimpin Sekte Xian. Terlebih lagi, aku masih diburu oleh aliansi penyegel iblis, yang akan membawa masalah pada Sekte Xian, alamatnya, dan aku tidak akan berada di sana.
Ini bukan tempat yang cocok untuk tinggal untuk waktu yang lama. Chen Ping menggelengkan kepalanya berulang kali. Tetapi pemimpin sekte lama tersenyum tipis, dan kemudian memberi hormat langsung kepada Chen Ping, salam kepada pemimpin sekte baru. Melihat ini, Penatua Yu dan yang lainnya juga berlutut dan membungkuk ke tanah, salam kepada pemimpin sekte baru. Wei Qing, Qian Xiu dan lainnya semua orang memandang Chen Ping dengan penuh semangat. Adik laki-laki mereka sekarang menjadi pemimpin sekte baru, dan mereka semua berbahagia untuk Chen Ping. Chen Ping memandang murid sekte Ziyan yang sedang berlutut dan tersenyum tak berdaya. Dia sepertinya mengetahui niat pemimpin sekte lama, jadi dia berkata, "Oke, karena kalian semua memilih saya, maka saya akan melakukan apapun dan bangkit." Sekte guru, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Menunjuk dan sudah ketakutan. Gu Tianchao bertanya, tidak bisa berjalan. Chen Ping melirik ke arah Gu Tianchao dan membuatnya sangat ketakutan hingga dia bersujud. Kunci dia dulu. Orang ini memiliki keterampilan formasi yang bagus. Simpan dia untuk saat ini. Chen Ping ingin menggunakan Gu Tianchao untuk mengetahui detail sekte Liang Yi, tapi tidak sekarang. Sekarang Chen Ping harus memanfaatkan waktu untuk berlatih ekstrim. Seni fusi. Setelah menjelaskan secara singkat beberapa kata kepada pemimpin sekte lama, Chen Ping berkata, "Sekarang saya akan pergi ke gunung berapi ilahi untuk berlatih teknik fusi api pamungkas." Segala sesuatu di sekte harus tetap berada di bawah kendali pemimpin sekte lama. Ping setelah mengatakan itu, dia langsung melompat menuju gunung berapi suci. Hu Huangcheng, putri rubah Bai Qian sedang duduk di singgasana istananya dengan ekspresi yang sangat serius. Huo Feng dan Ji Yun berdiri di samping Bai Qian, masing-masing terlihat jelek. Putri rubah, perahu roh sudah siap. Ayo cepat pergi. Kita tidak akan bisa pergi sampai kota ini hancur. Jangan khawatir, selama Tuan Chen kembali, saya yakin dia akan membantumu ambil kembali Hu Huangcheng. Ya, Ji Yun membujuk Bai Qian. Bai Qian, jangan keras kepala. Jika Tuan kembali dan mengetahui bahwa kamu mati dalam pertempuran, dia pasti akan sedih. Tidakkah kamu menemukan bahwa Tuan sangat menyukaimu? Saat kita bersama, kami selalu berbicara satu sama lain. Kamu tidur lama sekali. Huo Feng juga membujuk Bai Qian. Tapi Bai Qian meneteskan air mata, menggigit bibirnya, wajahnya penuh ketakutan. Ini adalah negara yang akhirnya dia menangkan, tetapi sekarang akan direbut oleh negara lain. Tepat ketika Bai Qian ragu-ragu, Nenek Zhen bergegas masuk dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. "Ratu, orang-orang dari keluarga Feng akan segera masuk. Sebaiknya kita segera pergi. Perbukitan hijau masih ada, jadi kamu tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Kamu bisa mengikutiku ke sana, melarikan diri dulu. Kami akan kembali suatu hari nanti." Nenek Zhen, dia membujuk Bai Qian. Bai Qian memandang Nenek Zhen yang dipenuhi bekas luka, dan akhirnya mengangguk. Dia tidak ingin melihat Nenek Zhen, yang telah merawatnya sepanjang hidupnya, mati di sini. Setelah Sue Kun meninggal, keluarga Feng tahu bahwa harapan mereka untuk bekerja sama dengan Hu Huangcheng hancur, jadi mereka mengumpulkan banyak orang untuk menyerang Hu Huangcheng. Di belakang keluarga Feng adalah aliansi iblis Feng, dan ada rumor bahwa Chen Ping ada di Hu Huangcheng. Begitu banyak orang yang tertarik pada Hu Huangcheng. Sekarang Hu Huangcheng akan dihancurkan. Saat itu,
Bai Qian tidak akan bisa pergi bahkan jika dia menginginkannya. Bai Qian mengikuti Huo Feng dan yang lainnya ke pesawat, dan kemudian dengan cepat terbang menjauh dari kota Huhuang. Karena saya tidak menyangka akan ada sebuah pesawat di kota Huhuang, tidak ada yang menghentikan pesawat itu untuk sementara waktu. Bai Qian memandangi reruntuhan kota Huhuang dan mayat orang-orangnya, dan merasa seperti ada pisau yang berputar di dalam hatinya. Umumnya, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Ji Yun. Lagi pula, Ji Yun tidak terlalu mengenal wilayah tengah. Dia hanya pernah mengunjungi keluarga Ji di wilayah tengah. Pergi ke wilayah barat. Sebelum saya tiba di kota Huhuang, saya berasal dari wilayah barat. Ayo pergi ke rumah saya untuk bersembunyi sekarang. Nenek Zen, kamu berasal dari wilayah barat, aku belum pernah mendengar kamu membicarakannya. Bai Qian berkata dengan heran. Aku sudah jauh dari rumah selama beberapa dekade, aku hanya tidak mau menyebutkannya. Nenek Zen tersenyum pahit. Jelas sekali, ada alasan mengapa Nenek Zen pergi. Jadi dia tidak menyebutkannya terlalu lama. Jika dia tidak menghadapi situasi ini kali ini, Nenek Zen mungkin tidak akan mengatakan apapun. Saat itu, Nenek Zen ditinggalkan di kota Huhuang karena keterampilan medisnya yang luar biasa. Hanya ada sedikit biksu dan apoteker di seluruh umat manusia, belum lagi ras binatang. Jadi Nenek Zen dibawa ke Huhuang Cheng karena ini. Bagaimana kita memberitahu tuannya? Dia masih di gerbang Xian. Jika dia pergi ke kota Huhuang untuk menemukan kita, bukankah dia akan terjebak dalam jebakan? Saya tidak dapat menghubungi Tuan Chen menggunakan slip giok transmisi suara. Saya kira dia sedang berlatih saat ini. Jika saya mendapat kesempatan, saya akan menghubungi dia dengan slip giok transmisi suara. Pesawat itu terbang menuju wilayah barat, tapi untungnya keluarga Feng tidak mengejarnya. Saat ini, Chen Ping sedang duduk di gunung berapi suci, dengan mata sedikit tertutup, terengah-engah, memegang segel api suci di tangannya dan memeluknya di dadanya. Berdengung, nafas api terus memenuhi udara, dan kemudian di dalam nafas api ini, nafas yang agung, luas, dan murni mengalir. 6 jalan api tertinggi terus berputar di sekitar Chen Ping. Ledakan, tiba-tiba, warna langit dan bumi berubah, dan situasinya menjadi terbalik. Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak orang di Sekte Xian melihat ke arah gunung berapi ilahi. Ayah, sudah 3 hari, apakah Chen Ping akan baik-baik saja? Zuling bertanya dengan prihatin saat dia melihat perubahan mendadak di gunung berapi ilahi. Entahlah, tapi saat aku bergabung dengan api tertinggi, sepertinya tidak ada pergerakan sebesar itu. Mungkin karena Chen Ping memiliki terlalu banyak api tertinggi. Petik 2. Pemimpin sekte lama membawa Zuling dan yang lainnya langsung ke gunung berapi suci. Ketika mereka tiba di kaki gunung berapi suci, semua orang melihat ke atas dan terkejut menemukan 6 warna awan keberuntungan yang berbeda muncul di langit. Awan keberuntungan ini berkumpul di gunung berapi suci. Segera setelah itu, awan keberuntungan dengan warna berbeda ini mulai menyatu. Api di sekitar tubuh Chen Ping juga melindungi dan menyatu. Di atas kepala Chen Ping, sumber bintang api benar-benar menyala, bersinar terang. Segera, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan bintang-bintang menjadi terang dan indah seperti galaksi. Cahaya ribuan bintang terus berkumpul, dan kemudian dituangkan ke dalam bintang asli Chen Ping.
Setiap orang yang melihat pemandangan ini terengah-engah dan tercengang. Mereka dapat merasakan bahwa inilah nafas asal mula api. Tapi bagaimana Chen Ping bisa memiliki terjemahan begitu banyak asal mula api sekaligus? 6 jalur api bergabung, dan kemudian berubah menjadi kekuatan asli dan dituangkan ke dalam bintang asli. Aura di tubuh Chen Ping meningkat pesat. Awan keberuntungan berwarna-warni perlahan menghilang, dan esensi api terakhir yang murni dan tak tertandingi perlahan jatuh dari kepala Chen Ping ke tubuhnya. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Chen Ping langsung meraung. Saat gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke sekeliling, awan keberuntungan yang baru saja menyebar di atas kepala benar-benar mengembun. Namun, kali ini bukan awan keberuntungan, melainkan awan guntur dan bencana yang gelap seperti tinta. Astaga, apakah adik juniorku akan menerobos lagi? Wei Qing menjadi gila saat melihat adegan ini. Chen Ping jelas baru saja membuat terobosan, tetapi baru beberapa hari berlalu dan dia akan membuat terobosan lagi. Penatua Yu memelototi Wei Qing dengan tajam dan berkata, "Brengsek, ini adalah Master Sekte, bukan saudara junior." "Ya, Master Sekte, Master Sekte, Master Sekte sangat hebat, mengapa dia menerobos begitu cepat?" Wei Qing terus berkata, "Ubah kata-katamu, pemimpin sekte lama dan Zuling." Semua orang juga kaget, tapi awan kesusahan guntur ini nyata, kilat menyambar, dan segera kesengsaraan guntur turun dari langit. Chen Ping sendiri tidak menyangka bahwa menggunakan segel api ilahi ini untuk bergabung menjadi api akan meningkatkan levelnya secara instan. Ini hanyalah 6 jalan api tertinggi. Jika Anda memiliki lusinan api tertinggi, bukankah Anda dapat mencapai puncak alam kesengsaraan dalam satu gerakan? Kesengsaraan guntur turun satu demi satu, menghantam Chen Ping terus-menerus. Chen Ping tidak hanya bersemangat saat ini, tetapi juga merasakan sedikit rasa sakit dari kesengsaraan guntur. Setelah badai petir, tubuh Chen Ping melompat ke udara. Aura alam kesengsaraan tingkat 6 meliputi seluruh gunung berapi ilahi. Melihat segel api ilahi di tangannya, Chen Ping sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa sejumlah besar energi terkumpul di segel api ilahi ini, yang tiba-tiba mengangkatnya ke level yang lebih tinggi. Namun, setelah Chen Ping meningkatkan levelnya, aura pada segel api ilahi jelas jauh lebih lemah. China Ake. Sederhana, terdeteksi. Indonesia. Terjemahan. Kesadarannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan Chen Ping melihat bahwa di ruang aslinya, bintang asal mula api memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat ini. Chen Ping jatuh perlahan, auranya yang tertahan masih belum mampu menutupi kekuatan kursif di tubuhnya. Seseorang yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6 memiliki tekanan alami. Itu membuat orang bergidik. "Chen Ping, kamu sangat hebat. Aku tidak menyangka kamu akan terus bergabung dengan api tertinggi dan bahkan meningkatkan wilayahmu." Zuling berlari dan berkata dengan gembira, "Chen Ping, selamat. Hanya dalam 3 hari, kamu telah mencapai level baru lagi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berkat bimbingan Master Sekte Lama dan segel api ilahi ini, jika tidak, saya tidak akan bisa meningkat secepat itu," kata Chen Ping sambil tersenyum. Faktanya, Chen Ping tahu bahwa alasan mengapa dia bisa meningkat begitu cepat berkaitan erat dengan Hong San. Hong San mewariskan keterampilan seumur hidupnya kepada dirinya sendiri, dan dengan berkah dari segel api ilahi, wajar jika kekuatan Chen Ping meningkat dengan cepat.